budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Gemilang Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami persiapkan untuk Anda dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Bersama saya Rano Prastia, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Untuk kali pertama, karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi digantikan dengan paket sembako. Karangan bunga yang biasanya berjejer dan berderet di pendopo Banyuwangi setiap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, hari ini tidak ada sama sekali. Sebab sesuai dengan imbauan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako yang nantinya akan diberikan kepada warga yang kurang mampu. Kamis 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ibu Festiandani dan Mujiono, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, ada yang berbeda di pendopo Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi. Karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dari berbagai kalangan yang biasanya berjejer di depan pendopo tidak ada sama sekali. Ternyata pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Tidak heran, sejak Kamis pagi hingga sekarang ratusan paket sembako terus berdatangan ke pendopo Sabah Swagata Belambangan. Paket sembako tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, BUMN, pengusaha, organisasi masyarakat, hingga organisasi pemuda. Jumlah paket sembako yang dikirimkan sebagai pengganti ucapan selamat ini beragam jumlahnya, mulai dari 3 hingga puluhan paket sembako. Rencananya, jika sudah terkumpul semuanya pada hari Jumat besok, paket sembako akan dibagikan kepada seluruh warga kurang mampu di Banyuwangi. Terkait dengan sekarang karangan bunga diganti sembako, jadi ini
juga menurut saya ini suatu hal yang bagus, juga kita juga sekaligus berbagi ya kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan. Iya, artinya sepakat dengan kebijakan Pemprov ini, himbauan Pemprov. Sepakat, karena ini juga mungkin jauh lebih bermanfaat ya bagi banyak orang juga, sekaligus juga kita beramal berbagi juga. Jadi ini berkahnya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk bupati juga, untuk masyarakat Banyuwangi khususnya. Ini sangat bagus juga sih program ini. Iya, ini pertama kali ya? Pertama kali, benar. Ini saya juga kaget, kemarin udah mau pos penggarangan bunga ternyata diganti. Nah, alhamdulillah ini berarti memang ini salah satu program yang sangat bagus. Jadi ini awal mula pelantikan yang sangat bagus. Semoga ini juga menjadi berkah juga, barokah untuk Bupati Banyuwangi yang seterusnya Bu Kristiandani. Fahru Rosid, pengusaha yang juga mengirimkan sembako, juga mendukung kebijakan ini karena cara ini bisa memberikan ucapan selamat sekaligus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Selamat. Ya, biasanya karangan bunga kita punya inisiatif untuk seperti ini karena dengan keadaan Banyuwangi seperti kan bisa manfaat untuk masyarakat yang terdampak musibah banjir yang kemarin itu kan itu. Ya, intinya biar manfaat lah. Kita sambil bantu dengan adanya Banyuwangi berbagi ya. Ya itu aja, udah, makasih. Ya. Harapan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih? Ya, kedepannya untuk Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ke depan untuk Banyuwangi ke depan lebih berkah dan barokah, sudah aja. Ya. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 paket sembako yang terkumpul di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Rencananya pengumpulan paket sembako ini diteruskan hingga Jumat sore besok. Dan setelahnya akan disalurkan kepada warga Banyuwangi yang membutuhkan. Handoko Kusumo, CTV. Memasuki hari keempat, tumpahan oli di kawasan Pantai Bangsering Banyuwangi masih mencemari laut. Meski tak banyak dari sebelumnya, tumpahan oli yang mencemari kawasan wisata dan konservasi laut ini sangat mengganggu serta membahayakan keselamatan biota laut. Polresta Banyuwangi turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah sampel oli diambil petugas Satpol Air Polresta Banyuwangi untuk diperiksa kandungannya. Tim Satpol Air Polresta Banyuwangi turun langsung untuk melakukan pengecekan di Pantai Bangsering, Kecamatan Lungsarjo pada Kamis siang. Sejumlah tumpahan oli tampak masih mencemari laut di kawasan wisata dan konservasi laut ini. Meski jumlahnya mulai berkurang setelah dibersihkan nelayan setempat, limbah oli ini tampak masih mengganggu aktivitas di kawasan Pantai Bangsering. Selain membahayakan kehidupan biota laut, oli-oli yang tak larut dengan air laut ini mengotori kawasan wisata. Hingga kini polisi masih belum mengetahui dari mana asal limbah oli yang mencemari laut. Polisi sejauh ini masih melakukan upaya penyelidikan dengan menyisir kawasan laut untuk mengetahui dari mana berasal oli-oli tersebut. Apakah berasal dari kebocoran kapal-kapal yang melintas ataukah ada unsur kesengajaan dari oknum tak bertanggung jawab yang membuang limbah oli ke laut. Guna mengetahui kandungan dari oli, polisi mengambil sejumlah sampel untuk nantinya diuji ke laboratorium. Polisi juga akan berkoordinasi dengan instansi berwenang, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, Dinas Lingkungan Hidup, hingga ke Syah Bandaran. Tentunya dengan adanya tumpahan limbah oli di kawasan wisata dan konservasi laut ini sangat disayangkan pihak kepolisian jika nantinya dalam penyelidikan ditemukan adanya unsur kesengajaan. Polisi akan menindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Dari pantauan tim Satpol Air Polresta Banyuwangi, bagian limbah oli sudah banyak terbawa arus ke arah utara perairan Selat Bali. Kita belum tahu sumbernya dari mana. Yang jelas teman-teman di lapangan juga masih bisa menggunakan perahu yang ada di pol air patroli kita. Nah, tentu kita koordinasi lagi dengan GLH ya. Kita akan untuk kita lihat apakah ini kandungan oli, apakah oli itu kan macam-macam ya, oli bekas, oli tumpahan, oli kebocoran, macam-macam. Tentu kita belum bisa menyimpulkan. Dan kalau itu memang disengaja, apa ada tindakan hukum dan? Ya nanti kita akan lihat ya sejauh mana pencemaran itu penyebab, kemudian unsur kesengajaan dan lain-lain. Dan kita akan lihat proses pendalaman. Seperti diberitakan, tumpahan oli tampak menyebar di perairan Pantai Bangsering, Kecamatan Lungsarjo, Banyuwangi. Dalam video amatir yang direkam para pengelola pantai wisata Bangsering Underwater ini, tampak cairan hitam mengambang di permukaan air laut, bahkan menempel di seluruh bagian bawah kapal-kapal yang biasanya digunakan wisatawan untuk menyeberang ke rumah apung di perairan Selat Bali.
Tidak hanya itu, cairan oli pekat ini juga mencemari air laut yang masuk wilayah konservasi terumbu karang yang luasnya sekitar 15 hektar. Bahkan sejumlah wisatawan yang datang dan berenang di tempat wisata pantai andalan Kabupaten Banyuwangi ini sempat terkena tumpahan oli. Petugas dari tempat wisata ini langsung melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan air, agar cairan oli ini tidak berada di perairan laut itu. Pengelola wisata berharap kasus pencemaran laut ini bisa segera ditangani pihak yang berwajib dengan tegas agar peristiwa serupa tak kembali terulang. Handoko Kusumo, CTV. Pemirsa, di pelosok desa Kecamatan Celuring, Banyuwangi, bakal ada sebuah sport center yang megah untuk sarana olahraga bermain bola voli. Menariknya, sport center yang diberi nama HMD Center ini sengaja dibangun secara mandiri oleh sosok seseorang pecinta bola voli dari desa setempat. Ya, pemirsa, seperti ini nampak bangunan gedung yang akan dibuat sebagai sarana olahraga bola voli di Dusun Cepetuk, Desa Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Terlihat proses pembangunan gedung sport center yang dimulai sejak setahun terakhir itu saat ini sudah mencapai hampir 90%, tinggal proses finishing. Bangunan gedung yang diberi nama Hadi Mulya Jaya atau HMD Center ini sengaja dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dan baru terpakai sekitar 30%-nya. Menariknya, pembangunan gedung untuk olahraga bola voli ini sengaja dibangun oleh seorang warga lokal setempat yang memang benar-benar hobi atau pecinta bola voli. Meski bukan dari kalangan pemain voli, sosok pemilik gedung yang bernama Hadi Mulya Jaya sendiri sengaja membuat bangunan untuk olahraga voli ini diketahui memiliki cita-cita yang mulia, yakni dengan adanya lapangan yang memadai bisa dimanfaatkan untuk berlatih, sehingga nantinya mampu mencetak calon atlet baru yang diketahui di Kabupaten Banyuwangi sendiri banyak yang memiliki potensi. Kalau sendiri itu memang kami bangun itu tujuannya untuk ini, Pak, untuk mendidik anak-anak di daerah Banyuwangi Selatan, khususnya di desa saya itu kan memang banyak anak-anak yang voli itu kan banyak. Dan di situ konsepnya kan saya itu ke depan ya untuk ini aja, untuk mendidik anak-anak supaya ada berprestasi voli gitu aja, nggak ada yang lain. Dengan adanya lapangan bola voli di tempat sini, banyak putra-putri anak-anak yang di daerah Desa Celuring, khususnya Banyuwangi Selatan atau Banyuwangi itu bisa dapat berlatih di situ atau belajar di situ gitu. Kalau lane-nya ada tiga lane, cuman kalau ditambah yang di luar itu ada satu. Yang di outdoor ada satu, yang di dalam itu ada 3. Tapi kalau untuk latihan cukup 3, tapi kalau untuk bermain, untuk tanding itu bisa pakai 2. Nanti kalau ada turnamen antar kejuaraan antar klub itu bisa pas perempat finalnya bisa di tengah jadi 1 itu. Sekarang udah finishing, tinggal lantai ngecat aja sama depan itu dengan tempat parkir itu aja. Di gedung sport center ini diketahui bakal menampung lapangan voli sebanyak 3 tempat. Selain indoor, di lokasi ini juga terdapat 1 lapangan outdoor yang bisa digunakan baik untuk berlatih ataupun sparring tanding. Sementara itu, dengan adanya hal ini sangat diapresiasi oleh Sunarto selaku Kepala Desa Celuring. Pihaknya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Hadi Mulyono lantaran dengan adanya gedung lapangan baru ini dinilai sangat bermanfaat baik untuk berlatih ataupun sekolah bola voli. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Hadi selaku owner Hadi Mulya Jaya Sport Center Dusun Cepetuk, Desa Celuring, yang sekarang sudah sampai fase finishing. Rencana untuk gedung serbaguna, tapi yang paling utama adalah untuk sekolah volleyball Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sejak awal beliau komunikasi dengan kami, minta pertimbangan sekaligus dukungan untuk dibangunnya HMD Sport Center ini. Masyarakat sangat luar biasa antusias mendukung, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu lapangan bola outdoor ini sudah disiapkan
untuk latihan maupun event-event di tingkat antar kampung. Bangunan gedung Sport Center ini diketahui terus berlangsung proses pengerjaannya dan diproyeksikan bakal rampung pada bulan Ramadan ini. John Iskandar, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati Banyuwangi, Ibu Kristiandani bersama Bapak Mujiono. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang bisa membuat rakyat Banyuwangi tambah lebih baik dan tambah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Durian Siboneng atau panggilan Siboneng, selamat atas terpilihnya Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani Ajwar Anas dan Bapak Mujiono yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi. Semoga Banyuwangi ke depan lebih baik dan maju. Sukses untuk Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Michael Edi Haryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, bersama keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dan sayang, serta bisa mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Supir Logistik Indonesia dan kami PSTI Korwil Banyuwangi mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Fiastandani dan Bapak Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 sampai 2030. Di bawah kepemimpinan Ibu Bapak, semoga Banyuwangi semakin maju dan berkembang pesat. Banyuwangi, Sunrise of Japan, Monitor Jos!
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Cemburu istrinya di WhatsApp pria lain, seorang pria di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo tega membacok tetangganya hingga mengalami luka parah. Hasil dari penyelidikan, polisi mengamankan 2 orang yang diduga membantu menganiaya korban. Warga desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo pada Rabu siang digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang menimpa Hamid, 35 tahun, salah satu warga setempat.
Korban yang statusnya masih lajang ini kondisinya kritis usai dibacok oleh Rohman, warga desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, di area ladang jagung milik korban. Guna mengembangkan penyelidikan, tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Menurut Ahmad Suladi, Kepala Desa Kareng Kidul, pelaku merupakan rakyatnya. Dugaan pembacokan karena pelaku cemburu istrinya di WhatsApp mesra oleh korban. Tempat kejadian dilakukan di sawah milik korban yang berada di depan rumah pelaku. Dari keluarga, ya memang ya benernya di sini, kejadiannya di sini. Kejadian di daerah sini. Iya. Pak Enggi, mungkin pokok permasalahan mungkin ada isu seperti apa? Selentingan yang saya tahu dari pihak keluarga, dari warga saya, ini masalah keluarga. Jadi ada temuan WA dari istrinya, dari HP istrinya, itu ada menggoda lah gitu loh. Ada kata-kata menggoda. Bisa jadi motifnya cemburu ya Pak? Cemburu. Gitu loh, cemburu. Pak ini mungkin ada berapa orang yang terluka tadi? Kalau yang terluka ada 3. Itu dibawa kemana semua korbannya? Yang satu di Dr. Muhammad Soleh, masuk rumah sakit umum, dan yang satunya ada di Wonolangan. Yang satunya di Puskesmas, cuma sudah keluar dari Puskesmas, sekarang ada di Polsek Wonomerto. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Ibtu Zainal Arifin mengatakan, selain mengamankan pelaku utama, pihaknya juga mengamankan 2 orang, yakni Sohib dan Alim yang diduga kuat terlibat pengeroyokan. Tadi siang ada kejadian pengeroyokan. TKP-nya ada di desa Kosangi Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Untuk korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena korban tidak menderita luka. Kemudian dari kejadian tersebut, alhamdulillah berkat kesigapan Polsek Wonomerto dan Polres Probolinggo kita mengamankan beberapa orang. Namun masih akan kita dalami terkait peran-peran dari dugaan motif masih kita dalami. Tapi dugaannya kita dalami, masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian masih kita dalami terkait motif yang mendasari korban. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Hasil olah TKP, polisi mengamankan 2 bilah celurit milik korban dan pelaku. Selain itu, polisi juga memburu 1 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Farid Fahlevi, CTV. Akses jalan tertutup material banjir lahar Semeru, warga dan para siswa melakukan aktivitas dengan menerjang aliran banjir lahar pada Kamis pagi. Anak-anak sekolah dasar yang memakai seragam sekolah harus digendong melewati sungai. Warga Dusun Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang yang tinggal di seberang Sungai Kali Regoyo melakukan aktivitas dengan menyeberangi arus banjir lahar. Hal tersebut dilakukan setelah jembatan Limpas yang menjadi akses satu-satunya tertutup material banjir berupa pasir dan batu. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan material banjir dari atas jembatan agar bisa membuka akses untuk aktivitas warga sekitar. Kondisi akses yang sulit ini menyebabkan mobilitas warga dan rutinitas siswa berangkat sekolah terganggu. Sebagian siswa diantarkan orang tuanya menggunakan motor menerjang banjir, sementara siswa lain yang berjalan kaki harus digendong oleh warga serta petugas TNI. Kalaupun ada banjir itu material pasti di atasnya jembatan. Air pasti lewat di atas jembatan. Jadi untuk para siswa ini harus digendong Mbak ya? Harus digendong karena ya mungkin kalau siswa SMA jalan sendiri bisa. Kalau SD itu kan masih kecil-kecil itu harus digendong karena aliran itu deras. Kondisi miris ini berulang kali dirasakan warga Dusun Sumber Langsep. Pasalnya saat banjir lahar terjadi, secara otomatis jembatan Limpas tertutup lahar sehingga wilayah tersebut terisolasi. Doki Nugroho, CTV.
Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS kok sini? Saya nggak lengkap ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Tidak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Sivita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figuran, holo galvanis, holo galvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Sivita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko. Nomor akreditasi nomor izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. SO. Persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta. Program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan. Informasi pendaftaran.
LPK Nusantara Gako membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gako, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste, watashi wa Furendi Purastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gako ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste, watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemberu karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gako Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting sih rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita tanya ngulik rokok ilegal itu. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketan-ketan kita. Aku pikir sepajek mau bisa bantu belakang, rumah sakit. Oh ketipu Pak? Iya. Ada hubungnya nggak Pak? Enggak, makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone singaki Pak ya? Iya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, singaki Pak ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Sebuah truk muatan 32.000 liter bahan bakar minyak terguling di Gunung Kumitir, Jember. Seluruh pengendara diminta tidak merokok dikarenakan rawan menimbulkan kebakaran. Inilah video sesaat setelah sebuah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak solar dan pertalite sebanyak 32.000 liter yang terguling di KM 32200 jalur Pegunungan Kumitir, Kecamatan Silo, Jember pada Rabu petang. Dalam video terlihat truk tangki terguling mengeluarkan kebocoran BBM ke jalan raya. Truk tangki Pertamina Isuzu Giga dengan nomor polisi N9671UA tersebut dikemudikan oleh Andi Sanjaya, 36 tahun, warga desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo. Menurut informasi, truk tersebut berangkat dari Ketapang menuju Jember. Namun saat melintasi Gunung Kumitir, tepatnya di tikungan Watu Gudang, truk mengalami remblong. Akibatnya truk tidak bisa kendalikan, terus meluncur tak bisa berhenti di jalan dengan kontur menurun dan berkelok-kelok. Hingga akhirnya sesampainya di tikungan Pesanggerahan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, KM 32200, atau sejauh 3 km dari titik awal remblong, truk tergelincir hingga rubuh. Kejadian ini menyebabkan muatan BBM bocor dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Petugas kepolisian telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan lalu lintas. Polisi menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak merokok di sekitar lokasi kejadian truk muatan BBM terbalik di Gunung Kumitir. Hal ini karena tumpahan BBM sangat mudah terbakar dan dapat menimbulkan kebakaran besar.
Ada kesulitan kemudian dari evakuasi? Jadi untuk sementara kesulitannya yaitu tutup katup dari BBM tersebut sulit dibuka mengingat kondisinya terjepit. Jadi untuk selang sementara tidak bisa dibuka sehingga masih menunggu kren dari Banyuwangi. Untuk cuaca? Untuk sampai saat ini mulai dari kejadian sekitar jam 16.30 sampai malam ini hujan di wilayah Gunung Kumitir. Artinya juga menjadi kendala ya? Betul, jadi untuk sementara evakuasi dihentikan sementara dari pihak Pertamina mengingat kondisinya hujan di wilayah Gunung Kumitir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi truk tangki hanya mengalami luka ringan. Hingga Kamis dini hari, truk tangki belum berhasil dievakuasi. Proses evakuasi masih sulit dilakukan, mengingat muatan mengalami kebocoran dan mudah terbakar. Pihak Pertamina mengerahkan sejumlah unit truk tangki untuk memindahkan muatan di dalamnya. Selain itu, 1 unit kren juga dipanggil untuk evakuasi truk. Lutfikur Rahman, CTV. Sesosok mayat bayi malang ditemukan terkubur saat warga sedang menggali pondasi bangunan. Sontak penemuan mayat bayi ini sempat membuat heboh warga setempat. Tim forensik Polres Jember melakukan olah tempat kejadian perkara di Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Jember, setelah ditemukannya mayat bayi laki-laki berjenis kelamin laki-laki yang diduga telah terkubur lebih dari 1 hari. Menurut keterangan saksi, mayat bayi tersebut ditemukan oleh pekerja yang sedang menggali pondasi bangunan di area tersebut. Kemudian mereka mencium bau busuk di sekitar TKP. Setelah digali, para pekerja menemukan bungkusan kain. Setelah digali lebih dalam, ternyata ditemukan mayat bayi dalam bungkusan kain tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas orang tua bayi tersebut dan penyebab kematian. Hasil pemeriksaan sementara, bayi malang tersebut diperkirakan berusia 8 bulan dan telah terkubur lebih dari 1 hari. Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk membantu memberikan informasi terkait penemuan mayat bayi tersebut untuk mencari jejak pelaku. Ada kebetulan di situ sedang diadakan pembangunan untuk membangun gudang jagung. Nah, sebelumnya itu TKP-nya merupakan hutan dan banyak pohon dan juga ilalangnya tinggi. Nah, di situ mulai hari Senin sudah mulai dibabat pohonnya. Nah, tadi saat akan mengambil pondasi dari tukang, ada 3 tukang tadi melaksanakan penggalian sekitar 20 cm. Saat melaksanakan penggalian ditemukan adanya kain putih, hijau, dan biru. Setelah digali lebih dalam, ternyata itu merupakan mayat bayi tersebut. Setelah kami perlihatkan tadi, bayi yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan memang sudah waktunya lahir untuk panjang lebih dari 40 cm. Kira-kira terpendam berapa lama? Untuk terpendam berapa lamanya, yang pasti lebih dari 1 hari. Cuman untuk kepastiannya sedang diadakan identifikasi dari rekan-rekan Inavis. Penemuan mayat bayi tersebut telah membuat warga Desa Andongan, Kecamatan Ambulu, Jember merasa terkejut dan prihatin. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim. Untuk hari ini, saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda,
masa remaja diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi
tanggal 16 Desember hingga 15 Januari. Daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah
nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.